Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saya Muhammad Ikhwanuddin, salah satu pendidik di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini digunakan untuk membantu dalam proses pendidikan yang ada di prodi kami, di mana kami biasa berkhidmah dan mengampu kajian tentang hadis. Apa yang akan saya jelaskan di sini adalah kaitan dengan rencana pembelajaran yang ada di prodi kami di mata kuliah Hadis Hukum Keluarga. Mata kuliah ini secara identitas disebut mata kuliah Hadis Hukum Keluarga dengan kode mata kuliah 20 WP 2819 G17, bobotnya 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya sebagai penunjang pembelajaran. Bahkan kita sebut sebagai prasyarat, Sebelum mata kuliah Hadis Hukum Keluarga, ada mata kuliah Hadis Hukum Islam yang harus ditempuh di semester ganjil. Lalu ada di semester 1 ada studi hadis. Jadi secara berjenjang ada studi hadis, hadis hukum Islam, dan kemudian hadis hukum keluarga. Mata kuliah ini ditempuh di semester 4 ya, dengan capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan, membandingkan, ini kita sebut C2, dan membedakan teks hadis P1 yang ada di dalam hukum keluarga, serta menampilkan dan mendiskusikan kajian hukum keluarga berdasarkan hadis. Untuk CPL program studi, mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, sikap satunya. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain. Itu sikap 5-nya. Untuk kompetensi umumnya, itu mampu menerapkan proses berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk kompetensi khusus pada mata kuliah ini adalah mampu menggunakan bahasa asing dalam memperkaya referensi, memanfaatkan teknologi informasi, karena objek dari kajian ini adalah hadis yang dimana menggunakan bahasa asing, maka mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa asing serta memperkaya referensi dan memanfaatkan teknologi, karena di sini dalam proses pembelajaran hukum keluarga kita awali dengan mempraktekkan takhrij hadis atas hadis sesuai dengan tema-tema yang ada di hukum keluarga. Untuk CPL yang kelima, menguasai bahasa asing dan teknologi informasi. Secara umum, rumusan sub CPMK itu sesuai dengan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini berisi kajian tentang hadis dalam bidang hukum keluarga dengan cakupan pembahasan diantaranya tentang perkawinan atau az-zawaj, tentang peminangan atau al-khidbah, mas kawin atau mahar, wali nikah atau waliyun nikah, saksi nikah atau syahidun nikah, fasakh, hadis, hak dan kewajiban suami istri, nusyus atau kedurhakaan atau penentangan, poligami atau ta'aduduz zaujah, lalu talak dan rujuk, iddah atau masa tunggu, dan hak asuh anak atau hadhonah. 17 tema tadi akan dibahas selama proses perkuliahan hadis hukum keluarga. Jadi mahasiswa dianggap atau diminta untuk mampu menjelaskan hadis-hadis dengan tema tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan mengoperasionalkan aplikasi penunjang takhrij hadis seperti Maktabah Syamilah yang sebenarnya sudah dipraktekkan di hadis hukum Islam dan juga dikenalkan di mata kuliah studi hadis. Lalu kemudian atau mengunjungi laman-laman penunjang yang lain, serta bisa menyusun karya tulis ilmiah di bidang hadis hukum keluarga. Bentuk pembelajarannya secara model kita menggunakan seminar, kuliah, dan praktikum. Secara metode kita menggunakan cooperative learning, yakni dilakukan dengan ceramah, diskusi, ada tanya jawab,
penugasan, serta presentasi. Media pembelajaran yang digunakan e-learning, yakni LMS yang ada di kampus, yang disediakan kampus, yang tersinkronisasi juga dengan data di cyber. Lalu kemudian ada Zoom Meeting, beberapa aplikasi yang mirip dengan Zoom Meeting juga kita gunakan. PowerPoint, video pembelajaran juga kami unggah beberapa di channel kami. Terkait dengan penilaian, ada 4 komponen penilaian yang akan kami terus gunakan dalam proses objektivasi penilaian mahasiswa. Di antaranya adalah tugas 30%, bobotnya 30%, ada UTS 20%, ada partisipasi atau keaktifan 20%, ada UAS 30%. Jadi total ada 100% tentang penilaian. Pustaka yang wajib selain Kutubut Tis'ah, ada buku yang ditulis oleh guru kami Pak Dr. Arif Jamaluddin berjudul Hadis Hukum Keluarga. Selain itu, karena ini ada kajiannya tentang hukum, maka beberapa referensi penunjang kami sarankan, di antaranya kalau yang berbahasa Arab, Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jaziri, atau Al-Fiqhu ala Madhabil Khamsah karangan Muhammad Jawad Mughniyah. Untuk yang berbahasa Indonesia, di antaranya buku-bukunya Pak Dr. Amir Syarifuddin atau Pak Prof. Khairuddin Nasution, buku-buku tentang kaitannya tema perkawinan, ya. Lalu kemudian ada buku-buku fikih kontemporer dari guru kami Profesor Ahmad Zahro dan seterusnya. Oke, secara detail nanti pembelajarannya ini akan dilakukan sesuai dengan temanya. Ada 12 tema dengan satu pertemuan awal untuk selayang pandang atau kontrak kuliah, sehingga ada 12 tambah 1 13 pertemuan, plus ada UTS UAS. Total ada 15 pertemuan. Oke, sebagai contoh praktek pengajaran yang akan kami sampaikan, kami akan menampilkan beberapa video atau satu video terkait dengan praktek pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ya, kalau ada luar biasa itu berarti pernah alumni TPG ya. Luar biasa, Allahu Akbar ini. Oke, pada kali ini kita kembali pada mata kuliah Hadis Hukum Keluarga Islam. Salah satu mata kuliah yang seperti yang saya jelaskan kemarin, ini mata kuliah yang harus ditempuh setelah menempuh beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hadis. Ya, mata kuliah apa saja sebelum mata kuliah hukum keluarga ini? Sebelum mata kuliah hadis hukum keluarga? Ada mata kuliah hadis hukum Islam. Ya, itu. Apa lagi? Takhrir hadis itu bagian dari pelajarannya. Ada studi hadis, studi agama itu nama prodi ya, bukan nama mata kuliah. Jadi harus studi hadis dulu, terus kemudian hadis hukum Islam, ada hadis hukum keluarga Islam. Oke, pada pertemuan kali ini saya melanjutkan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa ini hadis hukum keluarga Islam ini ada banyak tema ya. Salah satu temanya adalah berkaitan dengan perkawinan. Tema-tema ini saya mengingatkan kembali ya pelajaran kemarin ya. Tema-tema diantaranya di hadis hukum keluarga Islam ini ada tentang hadis tentang perkawinan, ada hadis tentang peminangan atau lamaran atau khitbah, ada tentang mas kawin atau mahar, ada tentang wali nikah, ada tentang saksi nikah, syahidun nikah, ada tentang fasakh, ada tentang hadis berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, nusyus atau itu apa jenenge abai terhadap kewajiban ya, ya. Kemudian hadis tentang poligami, talak rujuk, iddah dan hadona atau hak asuh anak. Oke, hari ini saya ingin mulai masuk tentang salah satu hadis di dalam anjuran menikah. Jadi salah satu tema hadis tentang perkawinan, di dalamnya adalah hadis tentang anjuran menikah. Oke. Hadis ini penting. Ini siapa yang ingin menikah di sini? Mar'ah. Ya enggak ingin nikah.
Oh, pengen tapi nanti ya. Ini penting juga nanti juga perlu ditanyakan ini karena memang prodi ini prodi hukum keluarga, ternyata persepsi masyarakat terkait dengan berkeluarga ternyata sekarang mulai ada perubahan. Ada yang tidak pingin berkeluarga. Oh, iya, pingin menyendiri. Ada yang pingin berkeluarga tapi tidak pingin mendapatkan manfaat dari berkeluarga. Salah satunya tanasul itu. Iya, tidak mau punya anak. Nah, ini saya mau masuk di awal dulu tentang anjuran menikah. Oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash qala haddatsani Umar an Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'al Qama wal Aswad ala Abdullah faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Ini kalau dalam ilmu hadis namanya apa ini? Mulai haddatsana mulai sanad ya. Jadi pelajaran yang awal ya semester dulu struktur hadis itu minimal ada 3. Apa saja? Sanad, matan bukan mantan, matan, terus rawi. Lah yang saya sebutkan tadi itu baru matan. Kok matan apa? Sanad harus. Sanad itu kumpulan dari para perawi. Itu rawi tadi apa rawi itu? Semua ini meriwayatkan hadis. Periwayat terakhir. Jadi kalau disebut secara umum rawi itu namanya periwayat terakhir atau mukharrijul hadis, yang mengoleksi hadis. Nah, ini siapa ini yang mengoleksi hadis ini? Al-Bukhari. Kok tahu Al-Bukhari? Oh, ada tulisannya. Iya, bagus. Kalau ndak ada tulisannya ada tulisannya. Kalau ndak ada tulisannya berarti ada kewajiban sebelum membahas tentang ini, kewajiban untuk mencari dari mana sumbernya, apa redaksinya. Namanya apa itu? Takhrij hadis. Nanti ditakhrij ya ini ya. Tugasnya ini nanti ditakhrij. Oke. Hadis matannya isinya, ya ma'asyarus syabab. Ya ma'asyarus syabab. Ini enggak saya terangkan ya ini ya. Ini kalau diterangkan juga, enggak usah ya. Enggak usah. Tapi di sini ada sebenarnya titik tekan juga bahwasanya di sini itu ya syababan la najidu syai'an itu kayak para pemuda yang nggak punya apa-apa itu loh. Ya, kan biasa ya. Mangan gak mangan yang penting urip kumpul. Ya, kumpulin dengan Abdullah ya. Apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah dan kepada orang yang menemui Abdullah, Al-Qama dan Aswad, ya ma'asyarus sabab, wahai para pemuda. Ini pemuda semua enggak? Pemuda. Hah? Ini tolong disut ya. Apa pemuda semua ini? Ya, tolong disut. Wahai para pemuda, manistata'a al-ba'a falyatazawwad. Di riwayat yang lain ketika nanti ditakhrij muncul kata minkum, manistata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jikalau kalian mampu untuk melaksanakan nikah, al-ba'a itu juga bisa bermakna ongkos untuk nikah. Ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Ini redaksinya apa ini? Redaksinya ini fi'il amar. Fi'il amar. Wow, langsung di mana fi'il amar? Maka wajib. Karena al aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Apakah wajib ini? Nanti pembahasannya ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, ora jelalatan. Ya, kurang rabi. Tapi kadang masih rabi tetap jelalatan. Masih ada ya. Ya. Tapi minimnya atau idealnya, harapannya ketika sudah menikah aghaddu lil basar, karena kebutuhannya biologisnya sudah terpenuhi. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan, karena menikah sudah berhak halal untuk melakukan itu ya. Wa man lam yastati, kalau tidak mampu, fa alaihi bisaumi. Kalau belum saatnya menikah, belum mampu untuk melaksanakan nikah, pesan Nabi sebaiknya puasa. Kenapa kok puasa? Karena inti dari berpuasa itu ada menahannya itu. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi
tameng ya. Wijait perisai, bisa menjadi perisai karena dia bisa mengontrol diri. Wong ning poso iku cenderung mboten neko-neko, tidak neko-neko. Orang yang berpuasa itu cenderung bisa menahan diri, menahan farji, menahan emosi dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Oke, terkait dengan hadis anjuran menikah ini, pesan saya satu. Dalam kaitannya dengan studi hadis, kita harus percaya bahwa redaksi yang muncul di dalam ilmu hadis seringkali munculnya adalah riwayah bil makna. Periwayatan yang dengan makna. Diksinya itu berbeda, tapi maknanya bisa jadi sama. Contoh, nanti kalau sudah praktek takhrij hadis akan muncul misalnya falyatazawwaj muncul dengan redaksi yang lain. Apa redaksinya misalnya? Falyankih ya dan lain sebagainya. Atau seperti tadi, di sini muncul kata minkum ya. Yang lain tidak muncul kata minkum dan seterusnya. Artinya akan banyak muncul riwayah bil makna kalau kita menggali dengan jalan takhrij hadis ya. Jadi dilihat dulu, ditakhrij dulu. Bahkan sumbernya nggak hanya Bukhari ya. Apa saja kitab induk hadis yang bisa dijadikan pedoman? Muslim, terus Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. At-Tabrani bisa ya. Imam Ad-Daruqutni, Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya. Ada beberapa ya. Oke. Yang dibahas di dalam ilmu hadis karena ini berkaitan dengan hadis hukum keluarga, paling tidak ada 3 komponen ya. Ini kita berbicara tentang hadis ya. Hadisnya maka menjadi pokok utama maudhu'ul bahthi. Pokok utama yang harus dibahas. Untuk membahas ilmu hadis kita dibekali dengan kompetensi takhrij ya. Ya. Terus kemudian di sini ada hadis hukum. Maka hadis yang kita bahas itu berkaitan dengan hukum. Ya. Maka harus ada kajian tentang hukum. Hukum itu ada berapa? 2. Kalau yang ada kaitannya dengan taklifi ada berapa hukumnya? 5. Apa saja? Saya sebentar, nomor absen berapa? Wah, dicatat. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makro, haram. Nah, ini perintah ini menikah ini dikategorikan apa ini? Ini perlu kita bahas ini. Hukumnya apa ini menikah ini? Ya, wajibkah? Sunnahkah? Haramkah? Atau makruhkah? Nah, ini nanti kita bahas. Ada kaitannya dengan hukum, hadis, hukum, terus keluarga. Ada kaitannya dengan keluarga. Tema-tema yang dibahas di dalam hadis hukum keluarga sama seperti tema-tema yang dibahas di dalam sebenarnya di hukum perkawinan. Sebenarnya sama di tafsir ayat hukum keluarga. Sebenarnya sama juga di beberapa tema yang lain. Hanya saja pokok dari bahasan hadis hukum keluarga adalah berkaitan dengan hadis hukum keluarga. Oke, sampai sini dipahami? Dipahami. Oke, di hadis ini di situ tadi yang sudah kita bahas terakhir 2 menit. Falyatazawwaj ini di sini ada perintah ini. Maka menikahlah. Bentuk aslinya fi'il mudhari'. Iya kan ya? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tapi didahului dengan lamul amri. Ya. Maka masuk kategori fi'il amar, perintah. Apakah menikah kita masukkan dalam kategori wajib ataukah tidak? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Habis ini saya minta 2 atau 3 orang penanya untuk menjadi pemantik diskusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang tercantum dalam redaksi hadis, para sahabat yang belum mampu, momen lam yang tadi Pak Alaihi Bisau. Nah ini kalau saya ingin menanyakan tentang teman saya sendiri yang terjadi.
Jadi ini masalahnya terjadi. Ini solusi dari Nabi sendiri kan, dari Allah dan Rasulnya itu setelah kalau misal ingin nikah, kalau belum mampu ditahan dulu dan berpuasa. Nah, ada ya, mungkin dari teman saya itu, mohon maaf ngapunten, mungkin dia sifatnya hyper, dia keinginan nikahnya kuat gitu Pak. Nah, tapi karena dia sedang menyelesaikan perkuliahan, kemudian belum mampu dan sebagainya, dan punya adik juga, orang tuanya itu ingin dia itu bisa bantu keluarga dulu, jadi tulang keluarga itu. Nah, tapi kebetulan ketika ingin membentengi syahwatnya itu dengan cara puasa. Nah, masalahnya di sini. Nah, dia sudah sering nyoba puasa, terutama puasa dahulu. Tapi karena mungkin dari segi aktivitas, terus lokasi kuliahnya juga jauh, dia nggak kuat gitu untuk puasa. Nah, itu mungkin apakah ada solusi yang lain selain puasa? Oke, terima kasih. Di sini secara bagus pertanyaannya. Secara teks muncul saum, puasa. Iki aku pingin rabi, dikongkon poso yo gak kuat misalnya. Ya. Apakah ada solusi yang lain? Bagus pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Satu dulu ya. Nanti kalau ada. Oke. Jawaban sementara saya. Ini nanti tolong dijadikan bahan diskusi juga. Yang muncul di sini adalah salah satu alternatif dalam menjaga atau menyibukkan diri dengan ibadah. Jadi as-saum itu adalah ungkapan yang mewakili untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa menahan dia dari hasratnya, untuk meminimalisir libidonya. Apakah aktivitas-aktivitas yang lain itu bisa berpotensi sama sebagai wija? Di sini potensinya wija sebagai tameng. Sebenarnya sama. Kalau misalnya aku kate rabi tapi kurang siap ya. Poso, gak kuat aku poso. Ono sing Daud mang ya. Sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas lain yang produktif ya. Ikut hima, ikut LKHKI misalnya. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Beberapa ulama yang memilih konsentrasinya di bidang ilmu itu sampai memilih tidak menikah memang. Ya. Syekh Imam An-Nawawi misalnya. Sampai ada kitab namanya Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Para ulama yang memilih menjomblo. Para ulama yang menjomblo, memilih ilmu daripada menikah. Itu kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nanti bisa dilacak ya. Jadi kitab itu berisi para ulama sing memilih menjomblo. Sibuk belajar. Cara sampean itu misalnya sibuk kuliah sampai S2, S3, profesor, karabi-rabi. Loh, barangkali ada yang memilih dalam konteks itu, ya. Dulu ada teman saya yang sampai S3 belum nikah-nikah. Ya. Rocky Gerung itu sudah menikah belum ya? Belum. Ya. Karena mungkin ya saking itu ya, saking fokusnya di suatu hal. Intinya saya menjawab, as-saum itu bisa jadi tidak hanya pilihan tunggal tertutup, tapi bisa jadi ini hanya pilihan salah satu alternatif saja yang menunjukkan bahwa kita bisa memilih alternatif-alternatif yang lain, arti yang nilainya positif, produktif, yang bisa menekan libido. Oke, semoga bisa menjawab. Yang lain? Oke, kita dibatasi durasi nih ya. Ada pertanyaan lagi? Iya Mas, silakan Mas. Iya, monggo. Iya. Wah. Iya itu. Daripada ngantuk ya. Monggo. Ini kan manis atau minggu Mbak. Iya. Ini kata Mbak ini siap dari segi apa, Sir? Apakah dari segi materi atau dari ilmu apa? Kalau kita belum cukup ilmunya tapi kita sudah punya uang yang cukup, apakah kita sudah wajib nikah? Oke.
tentang al-ba'ah. Apakah kita kalau sudah punya al-ba'ah itu wajib menikah? Berarti pertanyaannya dua sebenarnya. Hukum menikah hukum menikah sama makna al-ba'ah. Ya. Wah, ini bisa kajian mendalam ini ya. Artinya banyak persepsi terkait dengan al-ba'ah. Tapi dalam konteks klasik, al-ba'ah itu sebenarnya tentang materi. Ya. Sisi materi. Tapi ketika kesiapan nikah, maknanya kesiapan nikah sebenarnya. Gak duwe materi, kere lah ya. Tapi siap komitmen untuk tanggung jawab. Kan ada kan di hadis tentang mahar, nanti malah ada orang yang tidak punya apa-apa, ya, hanya sampai diminta untuk walau khotaman min hadid aja tidak punya. Menikahnya sampai dengan hafalan surat. Faqad malaktuka bima ma'aka minal Qur'an. Sampai surat aja. Iya. Pakai sandal sekarang deh, sandal. Oke. Konteks zaman dahulu al-ba'ah itu bisa bermakna materi saja. Tapi ketika sudah berkembang, al-ba'ah tidak hanya materi tapi imateri juga. Kesiapan psikologis. Duit-duit sak miliar tapi gak siap nikah ya podo ae ya. Jadi konteksnya bisa materi, bisa imateri, bisa juga pengetahuan. Saya kira pengetahuan terkait dengan menikah ini juga diperlukan. Buktinya apa? Buktinya sekarang itu didorong orang-orang, bahkan menjadi kewajiban di beberapa KUA, sebelum melakukan nikah harus ngikuti kursus catin, ya, kursus calon pengantin. Meskipun tidak semua ya, tidak semua diminta untuk ikut kursus. Tapi sekarang itu sudah digerakkan di beberapa KUA. Bagi yang mendaftar mau KUA harus ikut kursus catin, kursus calon pengantin. Di sana diberitahu informasi tentang hak dan kewajiban, informasi tentang menikah, ya diberi kursus gitulah. Kalau mau yang kursus agak lengkap ya 4 tahun di Prodi Hukum Keluarga UM Surabaya. Itu yang lengkap, Kalau yang kurang lengkap ya sedikit-sedikit ya ngincip-ngincipi ya ikut kursus catin. Paling hanya 3 sampai 1 minggu. Semoga menjawab. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, semoga apa yang saya pelajari bermanfaat. Tugasnya nanti tolong dibentuk kelompok takhrij hadis sesuai dengan tema. Siap? Siap. Oke. Ada yang masih ingat wijak tadi artinya apa? Tameng. Perisai. Oke. Al-ba'ah tadi artinya apa? Bekal atau kesiapan nikah. Oke, saya kira itu pelajarannya masuk ini. Minimal ada yang tidur ya di belakang. Tidur itu. Oh, enggak. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.